Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Untuk sifat pertama ada sifat komutatif. Bentuk umumnya A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana penjumlahan untuk ruas sebelah kiri itu akan sama dengan penjumlahan ruas sebelah kanan. Sifat ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan saja. Kita masuk ke dalam contoh. 21 ditambah 32 sama dengan 32 ditambah 21. Jadi hasil penjumlahan ruas sebelah kiri itu 53 dan penjumlahan ruas sebelah kanan itu 53. Hasil ini membuktikan bahwa sudah sesuai dengan bentuk umum dari sifat komutatif. Ini masuk ke dalam soal cerita. Contohnya penjumlahan. Mia berjalan ke arah kanan sebanyak 3 langkah dengan titik asalnya 0. Kemudian Mia berjalan lagi ke arah kanan sebanyak 4 langkah. Jadi Mia telah berjalan sebanyak 7 langkah ke kanan. Kita masukkan ke dalam pola bilangan supaya lebih mudah dalam memahaminya. Mia, dikatakan Mia tadi berasal dari titik 0. Nih Mia dari titik 0. Kemudian yang pertama dia berjalan ke arah kanan 3 langkah. Kita hitung 1, 2, 3. Sudah sampai ke titik 3. Kemudian dikatakan lagi dia berjalan lagi ke arah kanan sebanyak 4 langkah. Dari 3 kita hitung lagi sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang Mia asalnya dari titik 0, pertama berjalan 3 langkah ke kanan, terus berjalan lagi 4 langkah ke kanan. Jadi sampai ke titik 7. Jadi pernyataannya sudah benar. Selanjutnya, ke contoh yang selisih. Selisih itu bisa disebut juga dengan pengurangan. Pernyataan pertama, selisih antara 2 dan 6 adalah 4 satuan. Kita masuk ke dalam polanya yang atas ini. 2 dan 6. Jadi dimulai dari titik 2 sampai ke titik 6. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sudah sampai 4 tadi kan? 4 satuan. Jadi benar. Kalau secara sederhananya itu tinggal dikurangkan saja. 6 dikurang 2 hasilnya 4. Jadi sudah sesuai. Kemudian pernyataan yang kedua, selisih antara 1 dan 7 adalah 6 satuan. Kita mulai dari titik 1 sampai ke titik 7. Baik, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sudah pas ya. Bentuk sederhananya 7 dikurang 1 sama dengan 6. Baik, kita masuk ke sifat yang kedua. Itu ada sifat asosiatif. Bentuk umumnya A ditambah dalam kurung B tambah C untuk ruas kiri sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Jadi hasil yang ruas kiri dengan ruas kanan itu akan sama. Contohnya misalnya A itu 120, B-nya 30, dan C-nya 70. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Yang ruas sebelah kiri, A-nya 120, B-nya 30, C-nya 70. Sudah, kita masuk yang sebelah kanan lagi. A-nya 120, B-nya 30, C-nya 70. Kita jumlahkan. Biasakan dulu didahulukan yang di dalam kurung pengerjaannya itu. Jadi hasil ruas sebelah kiri itu 220 dan hasil ruas sebelah kanan juga 220. Jadi sudah membuktikan bahwa ini sesuai dengan bentuk umum yang ada, yang bentuk umum asosiatif. Selanjutnya, ini untuk lebih jelasnya, ini ada tabel. Ini tabel A, tabel nilai B, tabel nilai C. Ini untuk penjumlahannya ada A tambah B, B tambah A, dalam kurung A tambah B, ditambahkan C, ada juga A ditambah dalam kurung B tambah C. Ini gampang saja, tinggal kita masukkan saja karena kita sudah tahu ini bentuknya. Yang bentuk pertama ini ada A ditambah B. Langsung saja A-nya Jadi untuk yang ini langsung saja kita masukkan karena kita sudah tahu nilai A berapa, nilai B berapa, C berapa, dan juga sudah ada bentuknya. Untuk yang pertama A tambah B, A-nya masukkan 2, B-nya 3 ditambahkan. Ini juga tinggal dibalik, dimasukkan nilainya. Kemudian ini juga untuk yang A ditambah B tambah C, masukkan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Untuk pengerjaan operasi yang ada di dalam kurung seperti ini harus didahulukan terlebih dahulu.
baru nanti jumlahkan sama sebelahnya seperti ini. Begitupun yang ini juga sama seperti ini dijumlahkan. Untuk yang minus seperti ini, A ditambah B, di sini kan A-nya min 3, B-nya 4. Jadi kita mempunyai hutang 3 permen sama teman kita, terus kita sudah punya lagi 4 permen punya kita sendiri. Nah, kita mau bayar utang tuh 3. Jadi 4 dikurang 3 sama dengan 1. Masih ada sisa 1 permen untuk kita. Untuk yang penjumlahan minus atau negatif itu seperti itu caranya, langkah-langkahnya. Begini pun ini juga sama seperti ini. Biasakan kalau mengerjakan itu yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jika kita sudah tahu hasilnya ini A tambah B, B tambah A ini sama, yang kolom ini sama, 5, 5, 1, 1, sama kan ya? Berarti ini sudah benar pengerjaan kita. Yang ini juga pasti sama. Kalau di sini 10, di sebelahnya pasti 10. Kalau di sini 10, di sebelahnya bukan 10, berarti yang kalian kerjakan itu masih ada kesalahannya. Tapi kalau ini sudah sama, berarti sama. Yang di bawah pun juga sama. Yang kalau yang di sini 2, pasti di sini juga hasilnya akan 2. Jadi seperti itu cara pengerjaannya. Tinggal kita masukkan saja nilainya ke dalam bentuk yang sudah ada.